Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Matin Privat. Kali ini kakak akan membahas bagian esai untuk uji kompetensi 4, lautan asam dan basa. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, silakan kalian bisa buka bukunya, kita bahas bersama-sama ya. Hitunglah pH dan derajat ionisasi. Yang ditanya itu adalah pH dan alfanya ya, untuk beberapa larutan berikut. C6H5OH itu adalah asam benzoat. Asam benzoat itu adalah asam lemah, maka nanti mencari H+, rumusnya adalah akar Ka dikalikan dengan M. Akar 1 kali 10 pangkat min 10, saya kali dengan 10 pangkat min 2. Ya, maka 10 pangkat min 6 ya, min 12 saya akar. Nah, ya wes ya, nanti pH-nya ketemu 6 min log 1 atau 6 min log 1 gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke alfanya. Rumus alfa itu kita bisa gunakan akar Ka dikalikan M, maka nanti 10 pangkat min 10 saya bagi dengan konsentrasinya 10 pangkat min 2, maka akar 10 pangkat min 8 yaitu 10 pangkat min 4. Tapi kalau kepingin dalam bentuk persentase tinggal kita kalikan 100%. Maka 10 pangkat min 2% atau 0,01%. Ini untuk poin A. Sekarang saya masuk ke poin B. Ini namanya anilin ya, C6H5NH2. Ini adalah anilin ya. Anilin itu sifatnya basa deh. Maka nanti mencari OH- itu adalah akar Kb dikali dengan M. Maka nanti akar 4 kali 10 pangkat min 10, saya kali dengan konsentrasinya 4 kali 10 pangkat min 2. Maka nanti ini kan 4 kali 4, 16 ya. 16 di akar itu 4. 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat min 2 kan 10 pangkat min 12. Di akar menjadi 10 pangkat min 6. Maka nanti pOH-nya itu adalah 6 min log 4. Maka nanti pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH gitu. Ya, 14 kurangi 6 itu 8, min sama min jadi plus. 8 plus log 4. Lalu bagaimana Mbak cara mencari alfa? Rumusnya sama, akar Kb per M. Akar Kb-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 10. M-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat min 8. Maka 10 pangkat min 4. Inilah alfanya. Oke ya, hampir sama ya dengan poin tadi A ini kan 10 pangkat min 4 juga. Atau kalau dalam bentuk persentase boleh 10 pangkat min 2%. Begitu ya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. Gas H2S dialirkan ke dalam 200 ml air murni sehingga diperoleh pH sebesar 3. Ada asam sulfida 200 ml, pH-nya 3. Tentukan volume gas H2S dalam kondisi STP. Ditanya adalah volumenya H2S pada keadaan STP. Pada keadaan STP, V itu rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Berarti tujuan kita tuh mencari mol ini nih, Dek. Ya, kita akan mencari mol. Oke. Dari apa, Mbak? Dari H+ dong. H+ sama dengan akar Ka dikali dengan M. Kalau pH-nya 3, maka H+-nya 10 pangkat min 3. Ka-nya itu 8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasinya ketemu. Yo. Maka kedua-dua saya kuadratkan, ini jadi 10 pangkat min 6, ini 8 kali 10 pangkat min 5M. Maka nanti M-nya 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 8 kali 10 pangkat min 5. Itulah konsentrasinya. Nah, bagaimana cara mencari mol, Mbak? Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V. Ya, 1 kali 10 pangkat min 6 per 8 kali 10 pangkat min 5 saya kali dengan volumenya. Volumenya ini masih mili. Kita harus dibuat menjadi liter ya. 2 kali 10 pangkat min 1. Inilah molnya.
Oke, saya akan hitung. Ini kan hilang, ini jadi 4 ya. Ini hilang, ini jadi min 4. Ini hilang, nanti sini jadi min 2 ya. Jadi 1/4 itu kan sama aja 0,25 kali 10 pangkat min 2. Oke, paham ya? Ya, saya masukkan ke sana. Ini mol. Masukkan ke perhitungan ya. Molnya itu adalah 1/4 kali 10 pangkat min 2 dikali 22,4. 22,4 dibagi 4 itu adalah 5,6 kali 10 pangkat min 2 liter. Begitu ya. Oke, kalian semuanya paham ya? Kita masuk ke soal nomor 3. Asam askorbat yang MR-nya 176 merupakan senyawa asam yang terkandung dalam vitamin C. Sebanyak 4 gram sampel obat. Oke. Diketahui sampelnya itu 4 gram ya. Apalagi nih, dilarutkan hingga volumenya 100 ml. Ya, ini adalah P totalnya. Diketahui pH larutan tersebut menghasilkan pH 3 log 4. Apabila Ka-nya 8 kali 10 pangkat min 5. Jika asam askorbat merupakan satu-satunya senyawa asam dalam obat tersebut, berapakah kadar asam askorbat dalam sampel yang diuji? Oke, yuk kita coba ya. Dari sini diketahui ada sampel. Sampelnya tuh 4 gram. Berarti nanti perbandingan massa ya. Persentase asam askorbat di dalam obat itu rumusnya adalah massanya askorbat dibagi dengan massa sampel. Aduh maaf ya, ini WA pada masuk. Sebentar ya, saya matikan WA-nya dulu. Dikali dengan 100%. Lah, massa sampelnya sudah ada 4 gram. Nah, berarti kita butuh apa nih? Kita butuh mencari massanya asam askorbat. Saya akan mencari dulu ya dari ini. Oke, asam askorbat itu adalah asam lemah. Maka nanti rumus H+ itu adalah akar Ka dikali dengan M. Ya, H+-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Ka-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasinya ketemu ya. Kedua ruas saya kuadratkan. Maka nanti jadi 16 kali 10 pangkat min 6. Ini 8 kali 10 pangkat min 5M. Maka nanti M-nya adalah 16 dibagi 8 itu 2. Ya, ini min 6 dibagi min 5, sisa min 1. 2 kali 10 pangkat min 1M. Nah, lalu rumusnya M itu apa? Kan gram dibagi MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Ya, ini 2 kali 10 pangkat min 1 itu sama aja 0,2. Massa askorbatnya dicari. MR-nya asam askorbat itu 176 dikalikan 1000 dibagi volumenya 100 gitu ya. Ini 10 176 dikali dengan 0,2 dibagi ya Dek, dibagi 10 ya. Ya. 3,52. Nah, inilah massanya asam askorbat di dalam sampel. Saya masukkan ke perhitungan, maka menjadi 3,52 dibagi dengan 4. 0,88 ya. Saya kali dengan 100%, maka kandungannya 88%. Inilah kandungan asam askorbat di dalam sampel. Oke ya guys, kalian semuanya paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu larutan basa lemak XOH sebanyak 100 ml. Oke, saya punya XOH 100 ml. pH-nya itu adalah 11. Larutan tersebut diencerkan. Diencerkan 10 kali, itu artinya 10 kali dari V awal ya kalau soal kayak gini. Tentukan pH larutan yang baru, berarti pH akhir. Nah, oke. Ini karena pengenceran, maka kita gunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2.
awalnya tuh 100 mili, begitu maksudnya. Terus diencerkan 10 kali, artinya 10 dari volume awal. 10 kalikan 100, ya berarti P2-nya saya tulis aja 1000 ya. Nah, nanti konsentrasi akhir kita cari nih berapa. Baru nanti pH-nya ketemu. Nah, konsentrasi awalnya berapa, Mbak? Saya dari sini nih, pH 11. Oke ya, saya akan hitung dulu konsentrasi awal. Jika nanti pH-nya adalah 11, maka nanti pOH-nya itu adalah 14 kurangi pH, yaitu 3. Maka nanti OH-nya adalah 10 pangkat min 3. Ya, ini adalah basa lemah. Maka nanti rumus OH- sama dengan akar KB dikali dengan M. 1 kali 10 pangkat min 3 akar KB-nya itu 10 pangkat min 6 dikali konsentrasi awalnya. Begitu ya. Makanya dikuadratkan jadi 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi satunya ketemu 1, konsentrasi awalnya. Ya, saya masukkan konsentrasi awalnya adalah 1. Maka nanti konsentrasi akhirnya adalah 100 dibagi 1000, 0,1. Nah, ditanya pH yang baru. Oke, tapi tetap menjadi basa ya. Jangan berubah jadi asam. Maka OH- sama dengan akar KB dikalikan M. KB-nya pun tetap ya, jangan dirubah. KB itu tetap. Konsentrasi akhirnya nih yang berubah jadi 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1. Maka 10 pangkat min 7. Jadinya 10 pangkat min 3,5. Oke, maka nanti pOH-nya ketemu 3,5. Maka nanti pH-nya adalah 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 3,5 itu adalah 10,5 ya. Iya. Inilah pH akhir yang terbentuk. Paham ya, Dik ya? Kita masuk ke soal nomor 5. Soal HOTS. Sebanyak 1,56 gram basa lemah bervalensi 3. Oke, diketahui ada basa lemah bervalensi 3. Terus 1,56 gram diencerkan hingga volumenya 250 mili ya, di dalam air hingga 250 mili. Ternyata pH-nya adalah 9 plus log 2. Dan nilai tetapan ionisasi basanya 5 kali 10 pangkat min 9. Tentukan massa molekul relatif. Ya, berapa mR-nya nih? Oke, yuk kita ke basa lemah. Maka rumusnya OH- sama dengan akar KB dikali dengan M. OH-nya mana, Mbak? Ada pH nih. pH ya. Kita mencari pOH. Rumusnya pOH itu adalah 14 dikurangi pH. Ya, maka 14 dikurangi 9 plus log 2. 14 kurangi 9 itu adalah 5. 5 min log 2. pOH-nya ketemu, nanti OH-nya ketemu. 2 kali 10 pangkat min 5. Saya masukkan ke perhitungan. 2 kali 10 pangkat min 5. Akar KB-nya itu 5 kali 10 pangkat min 9. Konsentrasinya nanti ketemu 4 kali 10 pangkat min 10 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 9. 4 dibagi 5 itu adalah 0,8 kali 10 pangkat min 1. Atau 8 kali 10 pangkat min 2. Kita cari apa? OMR. Ya, setelah konsentrasi ketemu, maka nanti kita gunakan rumus gram per mR dikalikan 1000 dibagi volume dalam bentuk mili. 8 kali 10 pangkat min 2, masanya itu 1,56, mR-nya itu tidak tahu, ya, yang dicari, dikalikan 1000, volumenya itu 250 mili. Begitu guys. Ya, ini adalah 4. Terus 8 dibagi 4 itu adalah 2. Maka nanti MR-nya adalah 1,56 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2.
78 ya. Iya. Inilah MR-nya, molekul relatif basa tersebut. Oke guys, kita sudah bahas 5 soal untuk esai. Apa ini? UK 4 ya. Iya. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.